Teman-teman, Berham mau bercerita sebentar. Minggu lalu, Didik teman sekolah Berham pinjam catatan sejarah. Dan beberapa hari kemudian, Berham minta kembali catatannya belum selesai. Bahkan sampai hari ini juga belum. Tentu saja Berham marah. Dia mengatakan orang Kristen gak boleh marah-marah. Orang Kristen mempunyai kemarahan yang berbeda. Sebab marahnya orang Kristen tertuju pada ketidakadilan dan ketidakbenaran dan diungkapkan dengan cara yang bijak. Hari ini kita akan melihat bagaimana Yonatan marah terhadap ayahnya karena Saul menolak anugerah Allah yang dinyatakan dalam diri Daud. Yuk kita buka telinga dan hati kita untuk dikoreksi oleh firman-Nya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program kesayangan yang kita nanti-nantikan bersama, yaitu berpetualang dalam kerajaan Allah. Nah, tema kita pada hari ini adalah kemarahan yang kudus. Artinya, anak-anak, orang Kristen itu boleh marah terhadap ketidakbenaran dan ketidakadilan. Nah, bacaan Alkitab yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 20. Natsnya diambil dari kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 33b sampai 34. Demikian bunyinya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa. Sebab ia bersusah hati karena Daud. Sebab ayahnya telah menghina Daud. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian memiliki sahabat sejati? Orang bijak pernah berkata bahwa jika kita memiliki satu saja sahabat sejati, maka kita termasuk orang yang paling berbahagia. Mengapa demikian? Karena Allah seringkali juga memakai sahabat sejati sebagai alatnya untuk memberi semangat, menolong, menopang, bahkan untuk menegur kita. Alkitab memberi kita contoh persahabatan yang sejati melalui persahabatan yang terjalin antara Daud dan Yonatan. Nah, anak-anak, Daud melarikan diri dari Nayot dan menemui Yonatan. Di hadapan sahabatnya itu, Daud mencurahkan isi hatinya. Daud sungguh tidak mengerti mengapa Saul sangat ingin membunuh dia. Kesalahan apa yang telah dilakukannya? Yonatan tidak percaya ayahnya akan berlaku sedemikian jahat. Yonatan memiliki iman yang sama seperti yang dimiliki Daud. Dan ia sungguh percaya akan panggilan Allah atas sahabatnya itu. Nah, Yonatan berjanji akan mencari tahu bagaimana sesungguhnya sikap Saul terhadap Daud. Nah, kebetulan esok harinya ada perayaan bulan baru di istana. Daud tidak akan hadir. Dan Yonatan akan memberi alasan bagi ketidakhadiran Daud. Dari cara Saul memberikan respons akan terlihat bagaimana sikap Saul terhadap Daud. Dan Yonatan akan memberitahukannya kepada Daud melalui satu tanda. Yonatan dan Daud menyadari bahwa hubungan persahabatan mereka telah begitu erat. Namun, apakah mereka akan bertemu kembali? Yonatan meminta Daud berjanji bahwa ia akan memperlakukan keturunan Yonatan dengan baik ketika Tuhan telah menempatkan dia di posisi raja. Oh, anak-anak, betapa Yonatan sangat menghargai dan tunduk kepada panggilan Allah atas diri Daud. Kita melihat betapa bedanya sikap Yonatan ini dibandingkan dengan sikap Saul. Iman yang Allah karuniakan kepada Yonatan sungguh berharga. Betapa tak ternilainya anugerah yang bekerja dalam diri Yonatan.
sehingga ia dapat mengalahkan keinginan-keinginannya sendiri. Sikap Saul langsung terbaca dengan jelas. Saul mengecam Yonatan yang membela Daud dan mengatakan kepada Yonatan bahwa ia tidak pernah mewarisi tahta jika Daud masih hidup. Saul juga mengatakan bahwa pilihan Yonatan itu telah menjadi aib bagi dirinya sendiri dan juga bagi ibunya. Anak-anak, di sini Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana orang di luar Kristus berpikir. Mereka berpikir bahwa berserah pada anugerah Allah adalah sebuah aib. Kamu jangan demikian ya. Nah, Paulus menggambarkan hal ini dengan baik ketika ia berkata bahwa pemberitaan tentang salib adalah suatu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18. Nah, Saul tidak puas dengan hanya memarahi anaknya. Saul juga berusaha untuk membunuh Yonatan dengan melemparkan tombak ke arahnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah memutuskan untuk menempuh jalan yang jahat. Yonatan sangat marah terhadap ayahnya. Jangan salah, ini bukanlah sikap kurang ajar atau tidak menghormati orang tua. Kemarahan Yonatan ini adalah kemarahan yang kudus. Kita pun sebagai orang Kristen boleh marah terhadap ketidakbenaran dan ketidakadilan. Kita boleh marah jika Tuhan tidak dihormati di gereja. Kita juga boleh marah jika firman Tuhan diputarbalikkan demi menyenangkan telinga jemaat. Yonatan sangat marah terhadap sikap ayahnya yang menolak anugerah Allah yang dinyatakan di dalam diri Daud. Yonatan membela Daud dan menolak semua hal yang tidak beralasan yang dituduhkan ayahnya terhadap sahabatnya. Anak-anak, Yonatan mengasihi Daud sebagai seorang yang diberkati Tuhan. Melalui tanda yang sudah disepakati sebelumnya, Yonatan memberitahukan Daud peristiwa yang terjadi. Jadi Daud harus segera melarikan diri. Mereka berdua merasa bahwa mereka tidak akan bertemu lagi. Mereka harus mengucapkan selamat berpisah untuk selamanya. Mulai hari itu, Daud dan Yonatan menjalani kehidupan mereka sendiri-sendiri. Daud akan menjadi seorang buronan yang paling dicari, sedangkan Yonatan akan tetap tinggal di istana ayahnya yang menolak anugerah Allah. Tentunya sangat berat bagi kedua sahabat itu untuk berpisah, bukan? Daud begitu tersentuh hatinya oleh kasih Yonatan, sehingga ia sujud 3 kali di hadapan Yonatan. Meskipun Daud adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi raja, tetapi ia memandang Yonatan yang saat itu masih dalam posisi sebagai anak raja, sebagai atasannya. Meskipun Daud jelas mengerti panggilan Allah atas dirinya, tetapi ia tidak menolak mempengaruhi Yonatan untuk menyerahkan posisi sebagai pewaris tahta. Yonatan tidak menganggap bahwa Daud hendak merampas tahta itu. Ia melepas kepergian sahabatnya ini setelah saling memperbaharui janji persahabatan mereka. Anak-anak, sekalipun mereka berpisah secara jasmani, tetapi mereka dipersatukan di dalam iman yang sama, yaitu iman yang rela tunduk kepada kedaulatan Allah serta anugerahnya atas Israel dan juga atas hidup mereka masing-masing. Bukankah seharusnya kita juga dengan rela hati berserah kepada anugerah Tuhan yang telah dinyatakannya lewat firman-Nya? Anak-anak, Yonatan sangat marah terhadap sikap ayahnya yang menolak anugerah Allah terhadap diri Daud.
Bagaimana dengan kamu sekalian? Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami melihat bagaimana begitu indahnya persahabatan antara Daud dan Yonatan sebagai orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Dan kami belajar untuk tidak menjadi seperti Saul yang mempunyai dan memaksakan keinginannya sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus pimpin hidup kami supaya hari demi hari semakin berkenan bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, sekalipun kita terpisah secara fisik, namun kita semua dipersatukan di dalam iman yang sama. Seperti halnya Daud dan Yonatan bersatu dalam iman yang rela tunduk kepada Tuhan, kedaulatan Allah serta anugerahnya atas Israel. Apakah kita juga rela berserah kepada anugerah Tuhan yang telah dinyatakan dalam firman-Nya? Besok silakan sahabat BDKA mempersiapkan diri dengan membaca 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 6 sebelum membuka link YouTube-nya. Salam.